Secara umumnya ya, Ya. kewajiban dan hak pekerja secara umum yang juga di situ termasuk diantaranya perempuan juga harus mendapatkan itu gitu. Kalau yang secara khususnya lagi yang terkait dengan keperempuanannya perempuan gitu, misalnya ya perempuan haid gitu, dia dapat jadi bahasanya kalau di undang-undangnya itu bukan cuti haid sebenarnya. Ya itu biar gampangnya aja kan bahasanya kalau di undang-undangnya itu tidak wajib bekerja dan dapat memberitahukan kepada pemberi kerja bahwa dia nggak bisa masuk di 1-2 hari itu gitu, di hari pertama dan hari kedua dia haid gitu. Jadi dia dihilangkan kewajibannya untuk untuk bekerja di hari dia sakit gitu. Jadi bahasanya bukan cuti haid ya. Terus Ya, ini gimana? ada yang nanya di YouTube-nya, di komennya ada yang nanya emang itu soal itu. Dari Sandy Pratama, itu peraturan tentang libur haid bagi wanita itu beneran ada, Mbak? Gitu. Ada, baru tahu ente. Ada, ya Ada. dimanfaatkan. Ada, jadi sekalipun teman-teman nggak mendapatkan itu di perjanjian kerja atau nggak mendapatkan itu di peraturan. Jadi kalau peraturan perusahaan atau peraturan kerjanya itu bertentangan dengan undang-undang, misalnya undang-undang udah bilang orang kalau misalnya hari pertama dan kedua itu boleh nggak masuk kerja misalnya, tapi di situ bilang harus masuk misalnya, itu bertentangan berarti dianggapnya batal, nggak boleh gitu. Nah itu bisa dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan, dan sebenarnya harusnya Dinas Ketenagakerjaan nggak menerima karena kan setiap 2 tahun sekali kan perusahaan kan harus nyetorin peraturan perusahaan ya kan, dia nge-review tuh Dinas Ketenagakerjaan apakah ini bertentangan atau tidak gitu. Harusnya sih ada ya, harusnya ada di setiap tempat karena udah diatur di undang-undangnya. Nah, jadi di pasal atasnya, pasal 88-nya menyebutkan bahwa perempuan bisa nggak masuk di hari pertama dan kedua haid gitu kan. Di pasal 93-nya Undang-Undang 13 mengatur tentang dia yang tadi itu, dia tetap berhak mendapatkan upah sekalipun dia lagi nggak masuk kerja di hari tersebut gitu. Terus dia juga punya hak cuti hamil dan melahirkan. Jadi kalau misalkan lagi hamil dan melahirkan ini harusnya hamil beda, melahirkan beda ya. Tapi ini kalau digabungin ya, jadi 3 bulan gitu. 3 bulan 3 bulan untuk melahirkan gitu. Satu setengah bulan sebelum ya. Ya biasanya orang akhirnya membuatnya seperti itu ya, ngaturnya kayak gitu. Jadi kalau di undang-undangnya seingat aku sih, coba kita lihat. Kalau di undang-undangnya sih seingat aku dia nyebutnya 3 bulan sih. Tapi setelah orang karena ya. Iya, istirahat. Nah, kalau si hamil ini dia nyebutnya hak untuk waktu istirahat. Agak ini juga ya, Mbak ya. Apa? Maksudnya dari segi bahasanya juga agak-agak ini nggak jelas, nggak langsung nge-state gitu kalau boleh. Iya, harusnya diharmonisasi sebutannya. Oh ya, benar Indri, 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah. Dan kalau misalkan gugur itu dia bisa mendapatkan 1,5 bulan